Pada sesi ketiga ini, kita akan membahas mengenai server capacity planning. Terdapat 5 masalah dalam perencanaan kapasitas server, menurut hasil survei yang dilakukan. Kelima masalah itu yaitu penentuan konfigurasi CPU dan disk, penentuan tipe server yang dibutuhkan, penentuan jumlah server yang dibutuhkan, penentuan kapasitas CPU dan RAM yang dibutuhkan, dan kemampuan server yang sudah ada untuk melayani user yang terus bertambah. Dari kelima masalah tersebut, masalah yang paling sering dihadapi oleh perusahaan adalah kemampuan server yang sudah ada dalam melayani user yang terus bertambah, dengan 78% perusahaan menjawab demikian. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan perencanaan kapasitas web server, yaitu mendefinisikan kebutuhan web server, melakukan perhitungan penggunaan resource saat ini, dan menentukan konfigurasi web server. Pada tahap mendefinisikan kebutuhan web server, perlu didefinisikan terlebih dahulu kebutuhan akses fungsional yang mendeskripsikan tujuan penggunaan web server tersebut, kebutuhan CPU, memori, dan disk untuk mendeskripsikan kapasitas resource yang dibutuhkan. Tahap kedua adalah menentukan perhitungan penggunaan resource dengan menentukan CPU dan I/O workload terlebih dahulu, yang perhitungan bebannya dipengaruhi oleh banyaknya kapasitas yang digunakan dan durasi komputasi yang dilakukan. Langkah-langkah dalam menentukan CPU atau I/O workload adalah membangun model performansi, balance the model, add secure file download, dan meningkatkan performansi. Kemudian dilakukan perhitungan konsumsi memori yang dibagi menjadi 2, yaitu sistem weight kategori yang terdiri dari 5 komponen dan per user kategori yang dipengaruhi oleh banyaknya user yang mengakses web server. Tahapan ketiga adalah menentukan konfigurasi web server baru yang dapat diperoleh dari hasil perhitungan resource di tahap kedua dan identifikasi kebutuhan web server di tahap 1. Berikut adalah studi kasus untuk lebih memahami mengenai capacity planning web server internal. Terdapat web server A internal suatu perusahaan yang digunakan untuk mendownload file berupa PDF dan zip arsip yang mempunyai arsitektur seperti pada gambar, di mana terdapat 4 buah disk yang identik. Disk 1 dan disk 2 menyimpan file PDF, sedangkan file zip disimpan pada disk 3 dan 4. Perusahaan juga mengeluarkan SLA, di mana download time maksimum untuk file PDF adalah 7 detik dan file zip adalah 20 detik. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana konfigurasi CPU dan disk agar proses download file bisa optimal. Setelah mendefinisikan kebutuhan server, dilakukan perhitungan resource, yaitu dengan menentukan CPU dan I/O workload dengan menggunakan 4 langkah berikut yang dihitung menggunakan file log dari web server A. Berikut adalah sampel dari web log web server A dengan total 1000 entry dalam waktu 200 detik. Data elapsed time pada sampel ini bisa didapat dari HTTP log pada time taken Internet Information Server.